Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah memasuki lubang cacing, Ding Yue menjelaskan kepada semua orang. Kali ini lubang cacing terakhir akan menentukan apakah kita bisa berpartisipasi atau tidak. Itu karena di dalam lubang cacing ini akan menjadi pertempuran berdarah. Di dalam lubang cacing terdapat labirin dengan kabut tebal di dalamnya. Ketika memasuki labirin, setiap bahtera akan mendapatkan kartu energi senilai 50 poin. Jika kita tidak memiliki kartu energi yang cukup, bahkan jika kita tiba di Hongmeng, kita tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi, ucap Ding Yue. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan mengamati area di depannya. Di sana terdapat kabut yang terus-menerus berputar, itu menghalangi penglihatan semua orang. Ketika melewati kabut itu, bahtera interior tabut tiba-tiba menghilang dan memasuki labirin. Setelah memasuki labirin ini, sebuah sinar cahaya terbang ke bahtera. Xiaoyan memegang sinar cahaya itu yang ternyata kartu energi senilai 50 poin. Ding Yue perlahan menjelaskan ketika melihat kartu energi di tangan Xiaoyan. Dengan kartu energi ini kita juga akan mendapatkan baptisan di bintang Hongmeng. Tentu saja seberapa banyak kita mendapatkan baptisan akan tergantung dengan seberapa banyak kartu energi kita. Anda harus tahu bahwa itu sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan. Semakin banyak kartu energi yang kita dapatkan, maka semakin baik efeknya. Dikatakan bahwa beberapa daosian langsung menerobos ke ranah dewa dengan ini, ucap Ding Yue kepada semua orang. Dia secara alami tahu lebih banyak tentang detail kompetisi atas nama benua ketimbang Xiaoyan. Itu karena Ding Yue berada di benua Qianxing sejak dia masih kecil. Tampaknya ini adalah kompetisi untuk kartu energi, ucap Xiaoyan. Ding Yue lalu berkata, ya, si labirin lubang cacing ini kamu dapat bertarung selama kamu memiliki sumber kekosongan. Selain itu kamu juga harus berhati-hati oleh serangan menyelinap. Itu karena di medan ini dipenuhi dengan kabut tebal yang dapat menyembunyikan diri dengan mudah, ucap Ding Yue. Pada saat yang sama Zheng Hui tiba-tiba berdiri lalu berkata, sepertinya kita kedatangan banyak tamu yang tak diundang, ucap Zheng Hui dengan nada dingin. Tidak lama setelah Zheng Hui selesai berbicara, terlihat sosok yang muncul satu demi satu mengepung bahtera interior tabut Xiaoyan. Mereka setidaknya berjumlah 30 orang dengan mengenakan jubah hitam dan topeng untuk menutupi penampilan asli mereka. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara yang keras. Siapapun yang berada di dalam bahtera, cepat serahkan kartu energi kalian jika tidak ingin mati, teriak suara itu. Mendengar kalimat perampok ini, Xiaoyan tersenyum sedikit. Ia meletakkan kartu energi di tangannya dan berdiri. Xiaoyan berkata, sepertinya kita sudah diperlakukan sebagai kesemek yang lembut oleh mereka. Hahaha, ini akan menjadi awal bagi kita untuk merampok atau dirampok, ucap Xiaoyan tersenyum. Sudah sangat lama sejak aku tidak bertarung, kali ini akan menjadi sangat menyenangkan, ucap Xiaoyan tiba-tiba tertawa. 5 jarinya mengepal erat dan suara tulang renyah terdengar. Xiaoyan adalah orang pertama yang memulai pertempuran. Langkahnya bergegas menuju kerumunan tanpa peringatan apapun. Di sisi lain, lusinan orang bertopeng juga meledak dengan aura yang terpancar dari tubuh mereka. Kekuatan yang terlemah dari mereka juga mencapai Dodi bintang 9. Dan mayoritas sudah mencapai Daosian bintang 1, serangan ofensif dari puluhan orang dihadang oleh Xiaoyan seorang diri. Kekuatan fisik yang kuat dari Xiaoyan memang sangat mengerikan. Dia menggerakkan pikirannya saat jimat Black Mountain dengan cepat melebar seukuran ratusan kaki. Itu diangkat dan menghantam lusinan orang yang berada di depan. Dengan serangan kejutan ini, Xiaoyan berhasil membunuh lusinan orang di ranah Dodi.
Hanya saja barisan Daosian bintang 1 itu dengan cepat mengaktifkan mode pertahanan. Targetkan orang yang mengendalikan benda ini, ucap salah satu pria bertopeng dari barisan Daosian bintang 1 itu. Segera setelah itu beberapa pria bertopeng lainnya melesat dan sudah berada di belakang Xiaozan. Xiaozan, tampaknya kamu sangat lapar hingga sangat agresif untuk melawan mereka sendirian, ucap Nan Erming dan Molly Strom. Jika kalian tidak segera membantu, saya khawatir saya akan dicekik sampai mati, ucap Xiaozan. Mendengar ini semua orang dari tim Fearless tertawa dan segera turun ke medan tempur. Rubah Guntur dan Netherdock juga berpartisipasi dalam pertarungan ini. Tetapi mereka tidak berubah menjadi tubuh besar dan mereka masih tampak seperti binatang buas kecil. Hanya dalam sekejap mata lebih dari 20 orang bertopeng hitam dihancurkan oleh Xiaoyan. Banyak dari mereka yang langsung mati dan juga beberapa terluka. Di dalam kabut tiba-tiba sebuah bahtera hitam muncul di pandangan semua orang. Sosok yang berdiri di atas bahtera itu memiliki ekspresi jelek ketika melihat kerumunan yang hancur dan jatuh di bawah. Dia berkata kepada tim Fearless, teman, bisakah Anda melepaskan mereka? Saya Ying Feng berasal dari alam bayangan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi ini. Ucap sosok itu yang ternyata bernama Ying Feng. Apakah Anda pemimpin dari mereka semua? Kalau begitu berapa banyak kartu energi yang Anda rencanakan untuk ditukar dengan bawahan Anda? Ucap Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Ying Feng sedikit melengkungkan bibirnya. Secara alami dia sangat tidak senang ketika dia mendengar kalimat pertukaran kartu energi. Ia berkata, teman, mari kita lupakan masalah ini. Bagaimana jika saya membiarkan Anda semua pergi selama Anda bersedia melepaskan semua saudara-saudaraku, ucap Ying Feng kepada Xiaoyan. Melupakan, tampaknya kamu sangat enggan untuk menyerahkan energi di tanganmu. Hanya saja karena ini adalah kompetisi tapi energi maka saya akan bersikap dengan kejam. Selain itu jika kami tidak memiliki kekuatan mungkin kami sudah menjadi mangsa oleh sekelompok Anda, ucap Xiaoyan. Ying Feng mendengus dingin lalu berkata, kamu hanya Daosian bintang 2. Mungkin di alammu kamu bisa dianggap sebagai kekuatan yang terhebat. Namun di alam ini saya menyarankan Anda untuk menjaga perilaku dan sikap Anda, ucap Ying Feng. Oh, bukankah kamu juga seorang Daosian bintang 2? Lalu mengapa kamu bertindak dengan sesuka hatimu, untuk memerintah mereka merampok kartu energi? Apakah itu yang Anda maksud dengan menjaga perilaku dan sikap, ucap Xiaoyan tersenyum. Anak sapi sebenarnya sangat pintar untuk berbicara. Baiklah, saya tidak perlu lagi berkata omong kosong kepada Anda. Serahkan mereka sekarang atau saya akan bertindak dengan cara yang kejam, ucap Ying Feng. Tidak perlu Anda yang bertindak karena saya yang akan memulainya, ucap Xiaoyan. Segera aura agung meletus dari tubuhnya, dia melompat ke atas bahtera dan menyerang langsung ke arah Ying Feng. Bayangan penguasa Suan ayunkan ke bawah menuju kepala Ying Feng. Ying Feng mendengus dingin, pedang cahaya hitam terkondensasi di tangannya. Ia mengangkatnya dan bentrok langsung dengan penguasa Suan. Dua bayangan pedang yang tercipta itu langsung menyebar setelah bertabrakan. Jika hanya itu kekuatan sejatimu, saya sangat kecewa dengan mulutmu yang sangat tajam, ucap Ying Feng mencibir. Mendengar ejekan ini Xiaoyan hanya tersenyum di sudut mulutnya. Kali ini dia tidak ingin menunda banyak waktu untuk pertarungan ini. Api guntur tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan, itu menyatu dengan penguasa Suan kuno. Anda bisa menghancurkan bayangan penguasa Suan saya. Tetapi tidak dengan yang asli, ucap Xiaoyan tiba-tiba melesat ke arah Ying Feng. Penguasa Suan yang memancarkan kekuatan penghancuran dari api guntur membawa suara gemuruh saat diayunkan secara horizontal ke arah Ying Feng. Ying Feng langsung pucat saat merasakan kekuatan yang terpancar dari senjata itu. Dia segera mengangkat pedang hitamnya untuk menahan serangan Xiaoyan. Namun itu tidak bertahan lama sebelum Ying Feng bisa merasakan sakit yang luar biasa di lengannya. Arus yang kuat dari penguasa Suan ditransmisikan ke seluruh tubuh Ying Feng.
Ying Feng berteriak kesakitan dan pedang hitam di tangannya tiba-tiba meledak. Sebelum dia bisa memohon ampunan, tiba-tiba tinju Xiaoyan menghantam dadanya. Tubuh Ying Feng berguling-guling untuk sementara waktu dan disertai dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Sebelum Xiaoyan akan menyerang lagi, Ying Feng berusaha keras untuk membuka mulutnya. Dia berkata dengan suara serak, "Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tolong tunjukkan belas kasihanmu, saya akan memberikan kartu energi," ucap Ying Feng buru-buru mengeluarkan kartu energinya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat nilai 50 yang ada di kartu energi itu. Dia berkata dengan suara dalam, "50 energi ini tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Keluarkan semuanya," ucap Xiaoyan dengan suara yang dingin. Ying Feng memandang Xiaoyan dengan sangat panik. Sekarang dia sudah terluka dan pasukannya juga berada dalam kendali Xiaoyan. Mereka sama sekali tidak memiliki perlawanan apapun. Ying Feng sekali lagi mengeluarkan kartu energi dengan nilai energi 100. Itu diserahkan kepada Xiaoyan dan bergumam dengan enggan. "Sial, kartu energi yang sudah saya kumpulkan dari merampok 2 bahtera sekarang semuanya hilang," ucap Ying Feng dengan suara pelan. Sebelumnya dia merampok orang-orang yang berasal dari alam lebih rendah. Dan mendapatkan 2 kristal energi, dia tidak pernah berpikir bahwa mangsanya yang ketiga akan menjadi malapetaka baginya. Mata Xiaoyan masih menatap Ying Feng dengan dingin. Melihat ini Ying Feng menjadi sangat pucat. "Aku sudah memberikan kartu energi senilai 150 kartu kepada Anda. Itu sudah merupakan jumlah yang sangat besar, saya sudah tidak punya apapun lagi untuk diberikan kepada Anda. Saya mohon biarkan saya dan saudara-saudara saya pergi dari sini," ucap Ying Feng. Xiaoyan dengan acuh tak acuh mendekati Ying Feng langkah demi langkah. Kemudian Xiaoyan mengangkat satu kaki untuk mengancam ke wajah Ying Feng. "Katakan, apakah kamu memiliki rute lubang cacing labirin?" tanya Xiaoyan. Mendengar ini Ying Feng langsung membuka matanya lalu berkata, "Saya mengetahuinya, tetapi bisakah Anda memberikan saya kartu energi senilai 50 sebagai pertukaran peta?" ucap Ying Feng segera mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan tidak menjawab dan segera mengambil peta dari tangan Ying Feng. Xiaoyan mengerutkan kening saat memandangi rute yang sangat berantakan ini. Bahkan peta ini akan sangat sulit untuk mendapatkan petunjuk. "Apakah kamu sengaja mempermainkanku?" tanya Xiaoyan dengan suara keras. "Saya tidak berani mempermainkan Anda, peta ini benar rute labirin," ucap Ying Feng. "Pergi dan bawa semua orangmu," ucap Xiaoyan. Ying Feng segera berdiri dan buru-buru mengendalikan bahtera untuk meninggalkan tempat ini bersama semua pasukannya. Setelah mereka pergi, Xiaoyan dapat dengan tenang memahami peta yang ada tangannya. Sesaat kemudian dia akhirnya menyadari bahwa ini sebenarnya bukanlah peta biasa. Xiaoyan berkata, "Nona Ding Yue, peta ini bukanlah petunjuk untuk bisa keluar dari labirin ini. Di peta ini hanya menunjukkan bahwa labirin adalah tempat yang sudah diatur untuk pertarungan," ucap Xiaoyan. "Bukan rute untuk keluar dari labirin ini, lalu apa gunanya kita bertarung demi mendapatkan kartu energi ini?" tanya Ding Yue. "Tenang, cobalah untuk memahami peta ini dengan benar," ucap Xiaoyan menyerahkan peta yang diperoleh dari Ying Feng. Butuh waktu lama sebelum Ding Yue akhirnya terkejut saat berkata, "Ini sebenarnya bukan peta jalan," ucap Ding Yue berteriak kaget. "Peta biru yang kacau ini sebenarnya sangat sederhana. Meskipun rute ini sangat banyak dan berantakan, namun itu terhubung satu sama lain. Tujuannya adalah supaya mempertemukan semua kandidat di dalam labirin ini. Labirin ini direncanakan untuk kompetisi pertempuran kartu energi. Dengan kata lain, siapa yang bisa berburu banyak untuk merampok kartu energi maka ia berhak berpartisipasi dalam kompetisi. Labirin ini adalah rintangan yang ditetapkan oleh bintang Hongmeng. Dan kita harus bisa melewatinya. Selain itu peta atau ini juga masih membantu jalan kita untuk mencari mangsa yang baru," ucap Xiaoyan menjelaskan. Scene berganti, di dalam labirin ini dipenuhi oleh kabut tebal yang sangat membatasi penglihatan seseorang.
Terlihat bahtera lainnya bergerak dengan kecepatan penuh saat mencari para mangsa mereka. Bawahan yang berada di bahtera itu berkata, "Tuan Dinasti Tang, sepertinya bahtera lain akan datang," ucap bawahan itu. "Apakah itu terlihat seperti bahtera dari keluarga besar?" ucap orang itu yang disebut Dinasti Tang. "Aku belum melihat bahtera ini, sepertinya mereka bukan dari alam yang kuat," jawab bawahan itu. "Jangan biarkan mereka lepas, kita sudah memiliki kartu energi 250 poin di tangan kita. Jika kita memiliki 250 poin lagi, maka itu sudah cukup untuk inisiasi pembaptisan di bintang Hongmeng. Dengan begitu saya memiliki kesempatan untuk menerobos Daosian ke bintang 4, ucap Dinasti Tang itu. Xin kembali di kelompok Xiaoyan. Pada saat ini di tim Fearless hanya Xiaoyan yang duduk di atas bahtera dengan mata terpejam. Saat merasakan fluktuasi energi yang terpancar, mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Di dalam kabut tebal puluhan sosok yang dipimpin oleh 2 komandan muncul di depan Xiaoyan. "Serahkan kartu energi Anda, kalau tidak, kami akan merebutnya secara kejam," ucap salah satu komandan itu yang bernama Duke. Xiaoyan tidak buru-buru mengambil tindakan. Bahkan dia menatap mereka dengan ekspresi tenang. Pandangan Xiaoyan berhenti pada 2 pemimpin kelompok itu lalu berkata, "Anda adalah orang ketiga yang saya temui, saya harap Anda membawakan saya kartu energi dengan poin yang besar," ucap Xiaoyan. Salah satu komandan itu memiliki kekuatan jiwa di ranah suci. Ketika persepsinya merasakan kekuatan Daosian bintang 2 yang terpancar dari tubuh Xiaoyan, ekspresinya menjadi jelek, segera dia berkata dengan suara panik. "Duke cepat mundur, dia bukan orang yang lemah, jangan sampai kartu energi kita jatuh di tangannya," teriak Yu Wangchang. "Anda sudah datang di sini dan membangunkan saya. Apakah sekarang kamu ingin pergi tanpa meninggalkan apapun?" ucap Xiaoyan. 2 komandan itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Sebagian besar mangsa yang dia temui sebelumnya hanyalah Daosian bintang 1. Dan sekarang dia merasakan aura yang mengerikan dari pasukan tim Fearless. Tentu saja itu karena kekuatan mereka berdua hanyalah Daosian bintang 1. "Apa yang kamu inginkan?" ucap Duke dan Yu Wangchang dengan ekspresi jelek. "Apa yang saya inginkan adalah sesuatu yang Anda inginkan. Oleh karena itu cepat serahkan kepadaku," ucap Xiaoyan. "Kami akan memberikan kartu energi 100 poin," ucap Duke dan Yu Wangchang. 200 poin dan kalian bisa pergi," ucap Xiaoyan berkata dengan senyuman. Mereka tahu di balik senyum ini terdapat pisau tersembunyi yang bisa membunuhnya kapan saja. Namun 200 poin ini adalah sesuatu yang sudah mereka dapatkan dengan berjuang keras. Namun saat ini mereka harus menyerahkannya kepada orang lain. Melihat ini Xiaoyan berkata lagi, "Karena kalian berdua tidak punya niat untuk bertarung mati-matian, maka saya akan memberikan tawaran baik kepadamu, Anda hanya memiliki 2 pilihan. Bergabung denganku dan kamu akan mendapatkan kartu energi sesuai dengan pekerjaanmu, atau kalian akan pergi dan meninggalkan 200 poin kartu energi," ucap Xiaoyan. "Apakah Anda bisa dipercaya?" ucap Duke dan Yu Wangchang memandang Xiaoyan. "Karena saya sudah berkata, tentu saja saya tidak akan menyesalinya," ucap Xiaoyan. Duke dan Yu Wangchang saling memandang, dan pada akhirnya menganggukkan kepala mereka. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.